Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Febila Putri dengan NIM 2030110011. Baiklah, pada kesempatan video kali ini, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana progres kerja sebelum kita melakukan sebuah praktikum. Nah, saya berasal dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum untuk UAS ini, yaitu mengenai perpindahan kalor. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam praktikumnya, kita terlebih dahulu membahas sedikit teori, di mana untuk perpindahan kalor ini kita juga akan nanti perpindahan kalor, apa itu kalor dan apa itu perpindahan kalor. Nah, kalor yaitu merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Kemudian untuk perpindahan kalor ini sendiri, yaitu merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu yang lebih rendah. Kemudian untuk perpindahan kalor ini, dia juga memiliki 3 macam perpindahan, antara lain yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kemudian kita bahas dulu apa itu yang namanya konduksi. Konduksi atau disebut juga dengan aliran, di mana yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Nah, apabila ujung sebatang logam itu dipanaskan ke api, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Nah, kemudian contoh dari konduksi selain itu yaitu seperti saat tutup panci yang menjadi panas ketika kita gunakan untuk memasak. Kemudian kita masuk kepada itu tadi merupakan dari konduksi atau aliran. Kemudian di perpindahan kalor ini juga ada yang namanya nanti konveksi atau hantaran, di mana konveksi atau hantaran ini yaitu perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Nah, konveksi ini sering terjadi pada zat cair atau gas. Contohnya adalah air yang dipanaskan akan memuai sehingga massa jenisnya menjadi berkurang. Karena massa jenisnya berkurang, air kemudian bergerak naik. Kemudian selain itu, konveksi ini juga terjadi pada gas ketika udara panas naik dan udara yang lebih dingin itu turun. Kemudian contoh konveksi udara terjadi ketika air darat dan air laut di pantai kemudian gerakkan dalam balon dan asap cerobong pabrik. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari konveksi. Kemudian di perpindahan kalor ini kita juga membahas yaitu radiasi atau pancaran. Nah, radiasi atau pancaran ini yaitu merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara atau pancaran, di mana radiasi dipancarkan atau diserap oleh benda-benda bergantung terhadap warna benda. Contoh lain dari radiasi ini itu tubuh akan terasa hangat jika dekat dengan api. Panas pakaian akan menjadi lebih kering bila dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian itulah yang merupakan yang tadi kita bahas, apa itu kalor, apa itu perpindahan kalor, dan di dalamnya ada konveksi, juga ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Di sini saya itu akan melakukan praktikum perpindahan kalor, di mana kita melakukan 2 bentuk uji perpindahan kalor, di mana yang pertama yaitu kita hanya menggunakan lilin saja. Nah, hanya menggunakan lilin, korek api, kemudian kita menggunakan sendok. Nah, ini untuk gambaran praktikum yang pertama. Nah, gambarannya seperti ini. Pertama, itu kita potong
kepingan-kepingan dari lilin ini, lalu kita panaskan dan kita tempelkan ke sendok ini. Kemudian kita atur sesuai jarak apakah kemudian kita amati apa ia termasuk konduksi, konveksi dan radiasi. Kemudian nanti kita simpulkan setelah melakukan praktikum ini. Kemudian untuk melakukan praktikum yang kedua, yaitu kita menggunakan alat dan bahan yang untuk konduksinya. Yang untuk konduksi yaitu kita menggunakan lilin, korek api, dan sendok juga. Ini untuk praktikum yang kedua ya. Lalu kita menggunakan ranting. Nah, cara praktikumnya yaitu seperti ini. Pertama nanti kita hidupkan lilin ini dan kemudian kita panaskan sendok ini ke dalam lilin. Nah, kemudian amati apa yang terjadi dan tentukan kenapa dia konduksi. Nah, kemudian juga pada ranting. Nah, nanti ranting ini setelah kita bakar ke dalam ini, nah apakah yang diamatinya nanti? Kemudian untuk konveksi kita menggunakan nanti juga menggunakan lilin dan kita menggunakan 2 balon, di mana balon yang kedua ini pertama yaitu berisi air dan kemudian nanti kita tiup balon kosongnya saja. Nah, lalu kita bakar ke dalam api ini. Nah, lalu amati apakah balon yang nanti kita isi air itu pecah dan apakah balon yang tidak berisi air atau hanya berisi udara itu nanti juga pecah. Nah, amati. Kemudian untuk radiasi itu kita bisa saja menggunakan tangan kita. Nah, nanti tangan kita terhadap lilin ini kita panaskan dengan jarak yang misalnya 1 cm selama 10 detik. Nah, lalu amati. Kemudian dengan jarak 2 cm selama 10 detik. Nah, lalu kita amati. Nah, jadi nanti setelah melakukan praktikum, nah baru kita amati, baru kita simpulkan bagaimana itu perpindahan kalor hanya dengan menggunakan lilin dengan keping-kepingan lilin dan menggunakan ranting, balon dan segala macam. Nah, segitulah atau gambaran progres dari praktikum mengenai perpindahan kalor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.